Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu wahai ekonom muda? Berjumpa lagi dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan tema Asuransi Syariah. Dalam pengertian asuransi sendiri, apakah itu asuransi? Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu asuranti, yang kemudian dikenal di Indonesia dengan istilah asuransi. Namun sebenarnya asuransi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu assecurare, yang berarti meyakinkan orang. Hingga kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Perancis, yaitu asuransi. Asuransi syariah di Indonesia sendiri, asuransi sering dikenal dengan istilah takaful. Kata takaful berasal dari takafala yatakafalu, yang berarti menjamin atau saling menanggung. Menurut Syakir Sula dalam bukunya Asuransi Syariah, takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Didasarkan pada fatwa DSN MUI nomor 21/DSN-MUI/9 tahun 2001, asuransi syariah atau takmim, takaful atau tadamum adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah, setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain, dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut dengan dana tabaruk. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalian risiko atau risk transfer. Risk transfer hanya dimiliki oleh asuransi konvensional, di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko atau risk sharing bagi asuransi syariah, di mana para peserta saling menanggung. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam. Artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari gharar, maisir maupun riba. Dalam pengelolaan asuransi syariah dan asuransi konvensional berbeda. Asuransi konvensional menggunakan pengalian risiko, transfer of risk, di mana para nasabah akan membayar premi kepada perusahaan asuransi. Kemudian jika salah satu nasabah terkena musibah, maka nasabah satu mengajukan klaim yang akan ditanggung oleh nasabah yang lainnya. Sedangkan pada asuransi syariah dengan prinsip sharing of risk, di mana apabila salah satu nasabah terkena musibah, maka dana yang akan dibagikan kepada para peserta atau nasabah tersebut yaitu dari dana hibah yang masuk ke dalam dana tabaruk. Dalam konsep asuransi syariah yaitu tolong-menolong atau ta'awun sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Prinsip yang digunakan dalam asuransi syariah yaitu risk sharing atau berbagi resiko, di mana setiap orang memiliki dua peran, ditolong dan menolong. Para peserta akan membayar sejumlah dana yang disebut dengan premi asuransi, dan juga membayar sejumlah dana yang memang dikhususkan untuk menolong yang lain. Yang dimaksudkan di sini yaitu dana kebajikan atau biasa dikenal dengan dana tabaruk kepada perusahaan asuransi, yang nanti dana tersebut akan terkumpul dalam pool of hibah fund.
di mana para peserta menghibahkan sejumlah uang dalam pool of fund yang dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai operator. Jadi dana tersebut itu nantinya yang akan diberikan kepada para nasabah yang terkena musibah dan memerlukan pertolongan. Kemudian untuk istilah pokok dalam usaha perasuransian syariah yang pertama yaitu peserta asuransi adalah pihak pertama yang berbagi risiko dan mempunyai hak untuk menerima sejumlah uang dari perusahaan asuransi sebagai ganti rugi atas terjadinya suatu resiko sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Yang kedua adalah perusahaan asuransi. Sebagai pengelola risk sharing dalam asuransi syariah, perusahaan asuransi adalah pengelola dana yang berhak memperoleh imbalan tertentu dalam bentuk fee atau bagi hasil. Yang ketiga yaitu al-kafalah, adalah suatu kepentingan yang menjadi dasar berlakunya suatu pertanggungan asuransi, yaitu adanya kepentingan terhadap kehidupan seseorang, benda, atau terhadap tanggung gugat kepada pihak lainnya. Keempat yaitu polis asuransi, merupakan surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Kemudian yang kelima adalah premi asuransi, adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan peserta asuransi untuk mengikat kewajiban pengelola dalam membayar ganti rugi atas terjadinya resiko. Dalam asuransi syariah, premi disebut dengan istilah kontribusi, yaitu dana peserta secara bersama-sama setelah dikurangi fee pengelola. Umumnya premi asuransi terbagi 3, yaitu premi tabungan, premi tabaruk, dan premi biaya. Terakhir yaitu reasuransi, atau pertanggungan ulang atau pertanggungan yang diasuransikan, atau juga bisa disebut dengan asuransi dari asuransi. Reasuransi merupakan suatu sistem penyebaran risiko di mana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lainnya. Adapun dasar hukum tentang asuransi syariah yang pertama yaitu SK Dirjen Lembaga Keuangan nomor 4499/LK/2000 tentang jenis penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah dan beberapa keputusan dari Menteri Keuangan. Dan juga adanya fatwa DSN MUI. Ada fatwa tentang asuransi syariah, mudharabah, musyarakah, akad wakalah bil ujroh, dan akad tabaruk sesuai tercantum pada penjelasan berikut. Kemudian, manfaat daripada asuransi meliputi 5. Yang pertama yaitu rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak untuk memperoleh klaim atau hak peserta asuransi yang wajib diberikan perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Yang kedua yaitu pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Di sini semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya, makin besar pula premi pertanggungannya. Yang ketiga yaitu berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melakukan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali kecuali dana tabaruk. Yang keempat yaitu alat penyebaran resiko. Dalam asuransi syariah, risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka.
Yang kelima yaitu membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu. Kemudian risiko daripada asuransi. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadinya kerugian. Adapun risiko tersebut meliputi risiko murni, risiko investasi, dan risiko individu. Penjabarannya ada pada slide selanjutnya. Yang pertama yaitu risiko murni. Adalah suatu resiko yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi tidak menimbulkan kerugian akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan. Contoh, suatu mobil yang diasuransikan kemudian terjadi tabrakan, maka bagi pemilik otomatis akan mengalami kerugian. Namun bila hal tersebut tidak terjadi maka si pemilik pun tidak rugi, tidak pula diuntungkan. Yang kedua yaitu risiko investasi. Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dan risiko investasi adalah dalam risiko murni kerugian terjadi atau tidak ada keuntungan sama sekali. Sedangkan dalam risiko investasi kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Contoh, kalau kita melakukan investasi pada saham ataupun sebagainya, di mana fluktuasi harga saham akan dapat menyebabkan dua kemungkinan, yaitu kemungkinan kita mengalami kerugian atau kemungkinan kita akan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu risiko individu, terbagi atas. Yang pertama adalah risiko pribadi atau personal risk, yaitu risiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu risiko harta atau property risk, risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta, yaitu adanya peluang harta tersebut untuk hilang, dicuri ataupun rusak. Ketiga yaitu risiko tanggung gugat atau liability risk, risiko yang mungkin dialami sebagai tanggung jawab akibat merugikan pihak lain. Adapun beberapa risiko yang dapat diasuransikan atau insurable risk biasanya disingkat large. Yang pertama yaitu loss unexpected, yaitu kerugian tidak terduga. Risiko yang dapat diasuransikan harus berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian atau loss. Yang kedua yaitu reasonable atau beralasan. Risiko yang diasuransikan adalah benda yang memiliki nilai. Ketiga, katastrofik atau kemungkinan bencana besar. Risiko yang diasuransikan haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar, misalkan disebabkan oleh suatu bencana. Yang keempat adalah homogeneous atau sama atau serupa. Barang yang diasuransikan haruslah homogen, dalam arti ada banyak barang yang serupa atau sejenis. Bagaimana cara kita mengelola resiko? Yang pertama yaitu menghindari resiko atau risk avoidance. Untuk menghindari resiko, jangan melakukan kegiatan apapun yang kemungkinan dapat menimbulkan peluang kerugian. Contoh, suatu perusahaan konstruksi membatalkan membangun gedung di suatu tempat yang rawan gempa karena takut terjadinya gempa bumi. Yang kedua yaitu mengurangi resiko atau risk reduction, yaitu sedapat mungkin memperkecil kemungkinan terjadinya sebuah kerugian. Misal, memasang alarm untuk menghindari suatu kebakaran atau kerugian. Yang ketiga yaitu retensi risiko atau risk retention. Berarti kita tidak melakukan apapun terhadap resiko tersebut. Yang keempat yaitu membagi resiko atau risk sharing. Konsep ini merupakan konsep yang diterapkan dalam asuransi syariah.
Contoh, jika seseorang takut rugi jika berusaha sendiri, maka dia dapat mengajak pihak lain menjadi rekannya secara bersama-sama untuk menanggung resiko. Yang kelima yaitu mentransfer resiko atau risk transfer. Transfer resiko merupakan konsep usaha asuransi konvensional, yaitu memindahkan resiko kerugian kepada pihak lain, biasanya kepada perusahaan asuransi lainnya. Untuk prinsip-prinsip asuransi syariah, yaitu meliputi yang pertama adalah prinsip ikhtiar dan berserah diri. Yang kedua, prinsip saling membantu dan bekerja sama. Ketiga, prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan. Dan terakhir adalah akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung gharar, maisir, riba, zulm, riswah, maupun barang haram dan maksiat. Penjabaran perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah dilihat dari beberapa subjek. Yang pertama dari sisi resiko, asuransi syariah menggunakan sharing of risk, sedang konvensional menggunakan transfer of risk. Kedua, untuk kontrak, syariah menggunakan akad tabaruk dan tijarah, sedangkan asuransi konvensional menggunakan jual beli. Ketiga, tujuan bisnis. Asuransi syariah yaitu investment dan donasi, sedang asuransi konvensional lebih kepada komersial. Yang keempat, untuk operasional bisnis, jelas asuransi syariah harus bebas maisir, bebas gharar, dan juga bebas riba. Sedang pada asuransi konvensional tidak menganut hukum syariah. Subjek kelima yaitu aturan investasi. Asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, sedang yang konvensional tidak tunduk pada aturan syariah. Keenam yaitu pembayaran kontribusi. Pada asuransi syariah, peserta memberikan kontribusi untuk ta'awun atau dana tolong-menolong. Sedangkan pada asuransi konvensional tertanggung hanya membayar premi untuk polisnya. Subjek ketujuh yaitu kepemilikan dana. Pada asuransi syariah, dana terpisah antara dana peserta dan perusahaan. Sedang pada asuransi konvensional, premi yang dibayar adalah milik perusahaan. Subjek ke-8 yaitu keuntungan atau underwriting. Untuk asuransi syariah, surplus underwriting milik peserta sesuai dengan kesepakatan. Sedang pada asuransi konvensional, underwriting keuntungannya hanya milik perusahaan. Selanjutnya pada pengawasan, asuransi syariah diawasi oleh OJK dan juga Dewan Pengawas Syariah, sedang konvensional hanya diawasi oleh OJK. Dan terakhir pada subjek manfaat pada produk asuransi, pada asuransi syariah peserta memiliki peluang untuk mendapatkan surplus underwriting, sedang pada asuransi konvensional tidak ada surplus underwriting yang akan dibayarkan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci terkait perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Bisa dipahami dengan seksama. Produk asuransi syariah. Yang pertama adalah produk takaful individu yang terbagi atas produk tabungan dan produk non-tabungan. Yang kedua yaitu produk takaful group yang terdiri dari beberapa jenis takaful. Yang ketiga yaitu produk takaful umum. Contohnya seperti takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Mekanisme operasional asuransi syariah.
Nah, mekanisme asuransi syariah otomatis akan mencakup underwriting, polis asuransi, premi yang terdiri dari premi tabungan, tabaruk, dan premi biaya. Untuk pengelolaan dana asuransi dan investasinya, kemudian klaim dan penutupan asuransi. Apa sih underwriting? Underwriting itu proses penafsiran jangka hidup seseorang, khususnya pada seorang peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi yang harus ia bayarkan. Sedangkan klaim adalah haknya peserta yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Berikut adalah skema dari mekanisme pengelolaan asuransi syariah. Ada peserta 1, 2, 3, 4. Peserta-peserta tersebut akan mengumpulkan dana tabaruk atau dana kebajikan yang nantinya dana tabaruk yang terkumpul itu tadi yang akan diberikan kepada peserta yang membutuhkan atau peserta yang terkena musibah sesuai prinsipnya, yaitu ta'awun atau tolong menolong. Peserta satu menolong peserta yang lainnya dari dana yang terkumpul atau tabaruk fund. Jadi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dana kebajikan. Jenis investasi untuk perusahaan asuransi syariah yang pertama adalah deposito berjangka syariah. Kedua, saham syariah yang tercatat di dalam bursa efek. Ketiga, obligasi syariah. Keempat adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah atau Bank Indonesia. Dan kelima adalah unit penyertaan reksadana syariah. Adapun kendala utama pengembangan asuransi syariah yang pertama, kurangnya sosialisasi. Kedua, keterbatasan tenaga ahli asuransi syariah yang profesional. Ketiga, dukungan umat Islam yang masih rendah. Dan keempat adalah dukungan pemerintah belum optimal, terutama kendala dalam pengesahan undang-undang tentang asuransi syariah. Jika ada kendala, otomatis harus ada strategi pengembangan asuransi syariah. Yang pertama, perlu strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk pemenuhan pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Kedua, sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah, tentunya aspek syiar Islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut. Dan ketiga, dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, para ulama, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasi asuransi syariah. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi esok dan ke depan. Kita tidak tahu masa depan kita itu seperti apa, karena semua adalah rencananya. Namun yang pasti, orang yang berhasil adalah mereka yang tak pantang menyerah. Mereka yang terus berdoa dan berusaha menggapai asa. Terus semangat untuk mewujudkan cita-cita Anda semuanya. Terima kasih untuk hari ini telah menyimak dengan seksama materi tentang asuransi syariah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.